Al-Fatihah Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Husain Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malgasin Abu Yasin Ahmad bin San Muhammad bin Alwi Al-Malgasin Ahmad dan Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakati wa anwari wa ulumi fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fi darain amin. Babu haqqul mukhat bil hasa minal masjid. Sahih Bukhari kita sampai di bab haqqul mukhat bil hasa minal masjid, yaitu mengerik ingus dengan tongkat di dinding masjid, di masjid. Jadi orang buang ingus sembarangan di masjid, ini dikerok, dibuang. Sampai ini diatur oleh Islam. Tengoklah, masalah ingus diatur oleh Islam. Apalagi masalah milih pemimpin. Wa bi ilakul hadatsana Musa bin Ismail qala akhbarana Ibrahim ibnu Sa'din qala akhbarana Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Abu Sa'id haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi jidaril masjid fatanawala hasatan fakkaha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada nukham, dahak itu nempel di masjid. Jadi orang meludah dahak sembarangan di masjid, nempel di tembok masjid. Rasulullah nengok, ada pula dahak nih dinempel di masjid. Terus macam mana apa yang Rasulullah lakukan? Fadana wala hasatan. Kemudian Rasulullah mengambil tongkat, fahakahu, digosok sama Rasulullah, itu dibuang, dikerik, digosok sama Rasulullah pakai tongkatnya. Faqala idza tanakhama ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhi. Barang siapa yang membuang dahak, ya meludah lah atau membuang dahak, tanakham, maka janganlah meludah ke arah depan. Maksudnya ke arah depan, maksudnya ke kiblat. Lagi sholat ada dahaknya, nak baca susah, nyangkut. Kalau nak meludah jangan ke arah depan, kata Rasulullah. Kemudian wala an yamini, jangan juga meludah ke sebelah kanan, jangan ke sebelah kanan. Wal yabsuq an yasari au an taqaddamil yusra, maka meludahlah ke sebelah kiri atau meludah ke bawah di kaki kirinya. Jadi ya masalahnya dulu tanah, pasir di Masjid Nabi zaman Rasulullah. Sekarang ini gimana? Ustaz Zulpan marah nanti, udah di sini tak boleh. Jadi sebetulnya boleh secara hukum syara, meludah itu tidak membatalkan sholat. Tengok lihat sekarang kalau sekarang macam mana? Nih, ini bisa digunakan sebagai pengganti. Ini umpamanya apa? Tak tahan nih, siap aja di sini dah, ya kan? Dah keluar, balikkan atau taruh bawah, boleh. Sebelah kiri, itu tidak mengapa, tidak batal. Dan ini nak baca Fatihah macam mana penuh dalam mulut. Fatihah apa pun dengar ni, penuh apa ni, ada dahak di dalamnya.
Jadi boleh, hukumnya tidak membatalkan sholat. Jadi boleh ke sebelah kiri kalau zaman dulu, atau ke bawah. Zaman sekarang ke kanan tak boleh, ke kiri tak boleh, ke bawah pun tak boleh. Zaman sekarang tuh. Jadi macam mana? Ya ini ke tisu, ke kiri tapi pakai tisu, ke bawah pakai tisu. Jangan ke depan pakai tisu. Jangan. Walaupun ditahan pakai tisu, tak sopan. Kemudian babu la yabsuk an yaminihi fis shalah, masih berhubungan dengan itu. Bab tidak meludah di sebelah kanan ketika sholat, di dalam sholat. Wabillahi kalau hadis masalah meludah ini itu udah banyak. Tengok, kadang-kadang kita belajar agama nih, ini masalah ludah aja tak selesai-selesai. Ini mulai kemarin itu ya toh. Selesai. Ini hadis Rasulullah semua nih. Inilah ada baru pegang HP sebentar jadi ustadz, langsung baca pas WhatsApp, share ini, kafir lu, bid'ah, apa segala macam, neraka jahanam, langsung orang sana semua. Babu la yamsuk an yamini bis shalah. Wa bi la qala hadatsana Yahya ibn Bukair qala hadatsana Laisu an Ukail an ibni Shihab an Humaid ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Abu Sa'id akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'anu qamatan fi ha'itil masjid fatanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasatan. Apa ni? Fahattaha summa qala idza tanaqama ahadukum fala yatanakham qibala wajhi wala an yamini wal yabsuk an yasari aw tadaqadamil yusra. Ini sama ya, seperti hadis yang di atas, berbeda sedikit saja redaksinya. Rasulullah SAW melihat apa, kayaknya ini satu kejadian, cuman perawinya yang meriwayatkan orang lain. Ini sahabat yang nengok beberapa sahabat ini cerita ke sana, ini cerita sana, jadi redaksinya ada sedikit ada perbedaan. Inilah namanya orang hadis ini macam gini, ada ini bahasanya gini, ada ini, karena yang meriwayatkan banyak ya. Ini sama bahwa Rasulullah melihat ada hak nempel di tembok masjid, kemudian Rasulullah mengambil tongkat dan digosoknya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau janganlah salah seorang di antara kalian ketika membuang dahak di arah depan dan jangan di arah kanan, tetapi meludahlah ke sebelah kiri ataupun di bawah kakinya yang kiri. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنسا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفلن أحدكم بين يدي ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. Rasulullah SAW bersabda, jangan meludah, sungguh jangan meludah salah satu di antara kalian di arah depan dan jangan di arah kanan, tetapi meludahlah di arah kiri atau di bawah kakinya. Mirip hadisnya. Babu liyamzuk an yasari aw tadaqadamil yusra. Bab hendaklah meludah di sebelah kiri atau di bawah kakinya yang kiri. Wa billahi qala hadatsana Adamu qala hadatsana Syu'batu qala hadatsana Qatadatu qala sami'tu Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza kana fi sholati fa innama yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi. Sesungguhnya orang yang beriman ketika dia sedang di dalam sedang sholat, maka sesungguhnya dia sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya, sedang bermunajat dengan Tuhannya. Kita ketika sedang sholat, Allahu Akbar, berarti kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Fala yabzuqanna baina yadayhi, maka jangan meludah ke arah depan. Kita sedang bermunajat dengan Allah gini, kok meludah ke arah depan? Kita sedang ngobrol berduaan dengan kawan gini, meludah arah depan dia. Macam mana kau ni? Otak ada tak? Kau ada otak tak? Iya langsung lah. Dia sedang ngobrol dengan anak, dia meludah arah depan. Kau ni betul sikit. Meludah tapi ke kiri lah. Ini manusia nih, ini kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih berat, jangan karena tidak nampak akhirnya kita sembarangan saja ya. Dengan manusia kita lebih segan, dengan manusia dengan Pak Camat meludah ke depan muka dia, mana nih, ini orang tak punya adab nih. Dengan angka manusia dia takut
beradab, tapi dengan Tuhan dia tidak beradab. Karena tak nampak di hadapan mata gitu. Itu sebabnya, sehingga tidak beradab. Berani. Wala an yamini, dan jangan ke arah kanan, walakin an yasari au tadaqadami, tetapi di sebelah kiri, arah kiri atau di bawah kakinya. Wa bila hadatsana Aliun. Ini hadis macam gini nih. Ini memang dulu nih Rasulullah memang pernah bilang begitu. Inilah hadis. Kita ini mengulang saja apa yang disabdakan Rasulullah. Diceritakan dari fulan. Rasulullah berkata begini pernah. Inilah yang namanya hadis. Wabillahi qala hadatsana Aliun qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Az-Zuhri an Humaidin an Abdurrahman an Abi Sa'id anna. Kenapa banyak an dari? Karena dari Imam Bukhari, dari gurunya dari Rasulullah. Nyambung sanadnya. Gini orang beragama ini memang harus begini. Dari dia, dari gurunya terus nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Ini karena Imam Bukhari dengan Rasulullah terpautnya tidak terlalu jauh. Jadi annya darinya ini tidak jauh. Kalau kita ada 15 abad pun tak boleh putus. Karena jangan kita udah jauh dah, sekarang putus aja, direct aja, potong kompas Google Allah, dah cukup. Ini yang repot nih, saya Google Allah. Ini gawat. Ini Imam Bukhari, tengok Imam Bukhari dari contoh dari Ali bukan Sayyidina Ali, dari gurunya. Terus dari Ali qala hadatsana Sufyan, dari Imam Sufyan. Terus dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abi Sa'id, sahabat Rasulullah, baru dari Rasulullah. Ada 4 atau 5 antara Imam Bukhari ke Rasulullah SAW. Begitu nyambung agama tuh. Jadi tidak nyambungnya ke WhatsApp, ke Google. Ya boleh sekedar untuk referensi, tetapi untuk patokan tidak boleh. Kita harus berguru dengan manusia. Harus punya guru yang betul-betul nyambung manual sanadnya kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau sekedar maklumat gampang saja kita tuh, tak perlu cari guru, cukup HP ini saja, nak apa ada di dalam nih ya. Tanya Mbah Google apa aja ada, tafsir, hadis, semua aja tahu, semua maklumat tahu. Tetapi bukan begitu, guru itu wajib. Kalau hanya ngumpul maklumat, tak perlu sekolah. Untuk apa sekolah, Pak? Tuh. Sekolah untuk apa? Kalau hanya untuk cari maklumat, nih. Semua yang ada di sekolah ini ada semuanya di dalam. Kan gitu. Tapi kan gak dapat lisensi. Ijazah tak dapat, ini tak dapat. Sekarang kalau itu kita pikir-pikir hanya kita nak cari ilmu itu, ngerti maklumat saja, udahlah. Beli HP aja lah cukup. Tiap hari buka aja, cari ini. Bingung nak bikin kue bolu, tanya YouTube. Nak perbaiki motor rusak, karburator, tanya YouTube. Ada semua. Komputer rusak, tanya YouTube. Ini apa semua? Beres semua. Tak perlu kursus lagi. Tetapi itu urusan dunia. Kalau urusan agama, maka kita wajib ngaji ya seperti inilah. Ngaji ini yang kita baca ini hadis Rasulullah. Saya dapat dari guru saya dapat dari gurunya, dari Imam Bukhari, dari Adam, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW. Gitu, nyambung, berkah, namanya tasalsul. Ya, ada nyambung ya sanad. Insyaallah mendapat bagian dari nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengaji hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah. Kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.